Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dengan NIM T20187106. Saya dari kelas M33. Baik, di sini saya akan membahas tentang historisitas Islam Nusantara. Simak video selanjutnya. Islam Nusantara awal diyakini menyebar di wilayah pesisir Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya di Kepulauan Nusantara. Orang Arab yang datang dan menetap di wilayah Nusantara secara khusus banyak yang berasal dari Hadramaut. Para pendatang ini dikelompokkan dalam 3 kelas masyarakat. Yang pertama, orang-orang biasa dan kelas bawah termasuk pedagang kecil. Kedua, orang-orang terpelajar yang mendapat gelar syekh dan dianggap sebagai pemimpin agama. Dan yang ketiga yaitu golongan sayyid yang menganggap dirinya keturunan langsung Nabi Muhammad. Mereka berasal dari garis keturunan Sayyid Basroh, Ahmad Al-Muhajir, cucu ke-7 dari cucu Muhammad yang bernama Husain. Para imigran ini di Nusantara menetap di kota-kota Batavia, Pekalongan, Solo, Surabaya, Tegal, dan Palembang. Berdasarkan pada faktor penyebaran ini, Islam awal yang masuk ke wilayah Nusantara adalah Islam yang sudah bercampur dengan budaya Parsi dan India, di mana kedua budaya ini banyak dipengaruhi oleh aliran Syiah. Hal ini diperkuat dengan dipertemukannya beberapa bukti budaya yang ikut berkembang di Nusantara. Misalnya menggunakan beduk sebagai tanda masuk waktunya sholat mendahului azan. Bukti yang lain misalnya upacara sedekah yang diadakan sesudah Isya sebelum menjelang tengah malam di daerah Jawa Timur. Penyebaran Islam yang awalnya dari orang per orang kemudian berubah ke bentuk atas dasar kelompok-kelompok sosial masyarakat. Bentuk penyebaran Islam secara kolektif ini terwujud setelah adanya tokoh-tokoh yang menganut agama Islam dan mempunyai kedudukan dalam kekuasaan pemerintahan. Kedudukan dalam kekuasaan ini diperoleh bukan dengan jalan kudeta, tapi karena kepercayaan sang penguasa atau raja terhadap tokoh-tokoh Islam sebagai individu yang mempunyai nilai lebih. Islam yang berkembang di Nusantara karena masih kentalnya pengaruh langsung dari para penyebarnya orang Gujarat serta beberapa orang Arab yang beraliran Syiah, maka yang berkembang adalah Islam Syiah. Aliran ini cenderung pada tasawuf. Hal ini dapat lebih mendekatkan diri dengan penduduk pribumi yang beragama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini pada prinsipnya mempunyai kedekatan dalam pemahaman tentang hakikat hidup manusia. Perenungan secara mikrosmos dan makrosmos sejalan dengan prinsip-prinsip tasawuf. Hal ini diperkuat dengan pemikiran yang dianut oleh Hamzah Fansuri, yaitu pemikiran yang mengarah pada imanisasi. Sehingga pemikiran-pemikiran Islam dalam lebih menghablur pada pemikiran masyarakat Nusantara pada waktu itu. Secara garis besar, masuknya Islam ke Nusantara dikelompokkan dalam 3 periode. Periode pertama diperkirakan pada akhir abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Rombongan ini berasal dari Basro atau kota pelabuhan Irak. Ini terjadi pada zaman kaum Syiah dikejar-kejar oleh Bani Umayyah. Menurut catatan sejarah, terdapat 100 orang pendakwa di bawah pimpinan Nahkoda Khalifah tiba di Perlak, Aceh. Periode kedua diperkirakan pada abad ke-6 Hijriah atau 13 Masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Syed Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, yang anggotanya merupakan anak cucu beliau sebanyak 17 orang dan tiba di Gresik. Menyusul kemudian keluarganya yang lain yang berasal dari Filipina Selatan. Rombongan yang kedua ini jika diruntut silsilahnya mereka merupakan keturunan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir bin Isa yang berasal dari Hadramaut. Dan periode yang terakhir yaitu periode diperkirakan pada abad ke-9 Hijriah atau 16 Masehi. Rombongan ini terdiri dari 45 orang ulama keturunan Muhammad Shahib Mirbad
yang berasal dari Tarim Hadramaut. Mereka tiba mengejar dan menetap di wilayah-wilayah dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, dan lain-lainnya.